Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aditech. Di video tutorial kali ini saya akan membuat project running LED ya. Bahan-bahannya pertama, nah ini Arduino, saya menggunakan Arduino Nano. Kemudian ini rangkaian LED-nya yang udah saya rakit di atas papan breadboard. Kemudian ini kabel datanya. Kemudian ini OTG ya, kabel OTG. Saya menggunakan kabel OTG karena di sini saya menggunakan smartphone untuk membuat sketch atau program yang kemudian di-upload ke Arduino. Nah, untuk rangkaian LED-nya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan pin 9, pin 10, pin 11, dan pin 12 di Arduino nya. Kemudian masing-masing pin terhubung ke resistor sama LED ya. Kemudian katoda dari LED ini disatukan semua, kemudian dihubungkan ke ground. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini katodanya udah disatukan semua, dari keempat LED ini disatukan katodanya. Kemudian ini dihubungkan ke ground. Nah, ini ada ground di sini. Ada tulisan groundnya di sini ya. Ke ground. Kemudian yang ini tadi keempat LED ini terhubung ke masing-masing resistor. Kemudian ini empat kabel ini kuning, coklat, orange sama hijau ini ke pin 9, pin 10, 11, dan 12. Nah, seperti ini. Yang udah terhubung ya, ini pin 9. Yang kuning pin 9, pin 10 yang coklat, pin 11 yang oranye, dan pin 12 yang hijau. Nah, sekarang kita coba sambungkan dulu kabel datanya dengan kabel OTG. Nah, seperti ini. Kemudian ini ujung kabel data kita sambungkan ke Arduino nya. Nah, kemudian ujung kabel OTG nya ini disambungkan ke smartphone. Oke, kita coba dulu. Saya sambungkan dulu kabelnya. Nah, sudah tersambung. Nah, di sini kita bisa lihat lampu indikatornya menyala ya. Ini kebetulan handphone saya ini udah otomatis ya. Jadi pada saat kabel OTG-nya disambungkan ke smartphone, ini langsung nyambung ya, langsung nyala. Ada sebagian handphone atau smartphone yang harus disetting dulu di bagian setelannya. Di situ ada OTG, nah itu harus diaktifin dulu baru bisa nyambung. Nah, demikian cara merakitnya ya. Nanti kita akan membuat sketchnya. Sekarang kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini nama aplikasinya, Bluino Loader ya, kita klik. Nah, di sini ada file baru, buka file, preferensi, sama info. Nah, di sini saya tidak menggunakan file baru ya, tapi di sini saya udah nulis filenya ya. Kita buka file, kemudian di folder sketchbook. Nah, ini nama filenya running LED. Kita buka, klik. Nah, seperti ini. Pertama kita buat atau kita deklarasikan dulu konstanta dan variabel. Ini cara penulisannya, ini untuk konstanta. Pertama, pagar, define, spasi, nama konstantanya, kemudian spasi, kemudian nilai konstanta. Nah, di sini nama konstantanya saya beri nama LED 1. Kemudian diberi nilai 9. Kemudian berikutnya sama ya, pagar, define, spasi,
Ini nama konstantanya LED 2, kemudian diberi nilai 10. Yang di bawahnya juga sama. LED 3 diberi nilai 11. LED 4 diberi nilai 12. Nah, ini kenapa diberi nilai 9, 10, 11, dan 12? Nah, ini disesuaikan dengan nomor pin yang digunakan dalam project kita ini, ya. Yang untuk menyalakan lampu LED kan pin 9, pin 10, dan pin 11, dan pin 12. Nah, ini makanya ini ditulisnya 9, 10, 11, 12. Kemudian kita deklarasikan juga variabel. Nah, di sini nama variabelnya tunggu. Jadi kalian bisa apa aja ya nama variabelnya, terserah. Nah, di sini cara penulisannya int, ya ini tipe datanya integer, int spasi tunggu sama dengan type. Kemudian kita isi nilainya. Di sini saya memberi nilai 250. Nah, ini fungsi variabel ini yaitu untuk nilai delay-nya. Dan ini jangan lupa belakangnya titik koma ya. Kalau yang ini enggak usah. Kemudian bagian fungsi setup ya, di sini kita buat pin D9 sampai dengan pin D12 menjadi mode output. Nah, ini penulisan sintaknya ya, penulisan sintak untuk fungsi pin mode ya. Di dalam kurung ini ada dua parameter, pertama nomor pin, kemudian mode. Nah, di sini kita tulis seperti ini, pin mode di dalam kurung, kemudian di sini ada nomor pin ya. Sini saya nomor pinnya 9 kan, tadi sesuai dengan rangkaian. Kemudian modenya output. Nah, setelah itu diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya juga sama semua ya, pin mode, ini nomor pin 10, modenya output. Kemudian di bawahnya pin 11, modenya output. Kemudian pin 12, modenya output. Jadi pin 9 sampai dengan 12 dibikin output semua. Nah, berikutnya di dalam fungsi loop. Nah, di dalam fungsi loop di sini kita tulis fungsi. Nah, ini penulisan sintaknya seperti ini ya, digital write. Nah, ini ada dua parameter, nomor pin sama kondisi. Nah, di sini penulisannya digital write. Nah, di dalam kurung di sini kita tulis read 1. Nah, ini sesuai dengan nama konstanta. Ya, sebenarnya ini kan nomor pin ya, lihat dari sintaknya ini kan nomor pin. Tapi di sini saya ganti dengan nama konstantanya ya. Sebenarnya di sini bisa aja kita gantinya di sini 9, 10, 11, 12. Nah, tapi di sini saya menggunakan LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Sama aja sih. Cuma di sini biar kita mudah membaca programnya ya. Jadi LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4. Nah, untuk LED 1 kondisinya high. High ini berarti si LED 1 pin 9 ya. Pin 9 ini dia mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, karena mengeluarkan tegangan 5 volt, maka si LED 1 ini akan menyala. Kemudian bawahnya ini LED 2 pin 10 kondisinya low. Low ini artinya 0 volt. Jadi tidak menyala untuk LED yang terhubung ke pin 10, 11, dan 12 ini tidak menyala karena 0 volt semua. Kemudian di sini ada fungsi delay. Nah, di dalam fungsi delay di sini tidak langsung diberi nilai, melainkan diganti dengan nama variabel. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah kita kalau kita ingin mengganti delay-nya. Jadi di sini ada 4 delay kan. Jadi nggak usah satu-satu ini diganti 1, 2, 3, 4. Cukup kita ganti yang di atas ini. Nah, ini 250. Nah, delay-nya itu sendiri satuannya millisecond. Jadi di sini saya tulis 250, artinya 250 millisecond atau seperempat detik. Kalau kita ingin melambatkannya, berarti misalkan 1 detik, maka nilai tunggunya kita ganti menjadi 1000 millisecond itu sama dengan 1 detik. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini cara kerjanya jadi seperti ini. Pertama LED 1 menyala ya, high menyala.
Kemudian LED 2, LED 3, dan LED 4 mati selama 1/4 detik. Setelah itu kemudian LED 2 yang nyala, LED 1, LED 3, dan LED 4 mati selama 1/4 detik. Kemudian berikutnya LED 1 mati, LED 2 mati, nah LED 3 yang nyala, LED 4 mati selama 1/4 detik. Kemudian ini yang terakhir LED 4. LED 4 yang nyala, LED 1 mati, LED 2 mati, LED 3 mati. Nah, selama 1/4 detik. Nah, ini karena ini merupakan fungsi loop ya. Jadi prosesnya akan diulang terus. Jadi setelah LED 4 menyala, kemudian balik lagi ke LED 1 yang menyala. Kemudian LED 2 yang menyala. Kemudian LED 3 yang menyala, kemudian LED 4 yang menyala. Jadi ini terus-terusan. Jadi nanti pada saat kita lihat hasilnya ya di rangkaian Arduino-nya yang udah terhubung ke rangkaian LED-nya, nanti LED 1 yang nyala kelihatan, kemudian LED 2, kemudian LED 3, LED 4, setelah itu balik lagi ke LED 1, 2, 3, 4, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal nge-upload ya. Cara nge-uploadnya pertama kita ada yang harus setting dulu ya. Ini di sebelah kanan layar, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini, kita pilih board. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk nge-upload. Pertama menggunakan OTG ya, menggunakan kabel OTG. Kedua menggunakan Bluetooth. Nah, di sini saya menggunakan OTG, jadi ini dibiarkan seperti ini ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan Bluetooth, maka ini diklik. Nah, tapi untuk Bluetooth sendiri di Arduino-nya ya, di project-nya itu harus terhubung ke modul Bluetooth ya. Karena saya di sini tidak menggunakan Bluetooth ya, jadi ini dimatikan saja. Jadi pakai OTG. Nah, di sini boardnya kita pilih yang sesuai dengan yang kita pakai. Nah, ini Nano ya, Nano, Arduino Nano, kita klik yang ini. Nah, udah selesai, kemudian kita geser. Nah, sekarang kita tinggal nge-upload. Nah, cara nge-uploadnya kita klik yang warna yang tanda panah ini. Nah, karena ini saya pakai mouse ya, kabel OTG-nya dipakai mouse, jadi saya lepas dulu, saya ganti sama rangkaian yang udah kita buat. Nah, ini saya siapin dulu, kemudian saya pasang. Nah, ini udah terpasang ya. Jadi maaf nggak bisa di kamera ini. Oke, kita tinggal klik yang tanda panahnya. Nah, ini sedang mengkompilasi, tunggu. Nah, ini kita klik aja, oke. Kita mengkompilasi sketch. Tuh, berhasil mengunggah, di sini ada ya, berarti berhasil. Nah, nanti hasilnya kita lihat ya. Nah, seperti ini ya lampunya, LED-nya tuh berkedip ya, pindah-pindah dari LED 1, kedua, ketiga, keempat, balik lagi ke 1. Kemudian ini Arduino-nya nih. Dan ini kabel datanya. Dan ini langsung tersambung ke smartphone. Jadi pada saat tadi nge-upload berhasil, ini langsung seperti ini hasilnya. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.